Lawrence Wong, Perdana Menteri Singapura, pernah berpidato dalam perayaan 60 tahun kemerdekaan Singapura baru-baru ini. Pidato ini bukan pidato kenegaraan biasa, yang isinya menyemangati warga Singapura seperti umumnya pemimpin negara berpidato dalam peringatan Hari Kemerdekaan. Justru pidato tersebut berisi peringatan bagaimana krisis global yang terjadi sekarang bisa menjadi tanda bahwa dunia sedang memasuki fase transisi bahaya, di mana Amerika Serikat secara bertahap mundur dari perannya sebagai penjamin tatanan dunia. Sementara belum ada negara lain yang siap mengisi kekosongan tersebut. Amerika Serikat sekarang perlahan-lahan mulai mengisolasi diri akibat terlalu banyak perang Irak, perang Afghanistan, krisis keuangan global, sampai pandemi COVID 5 tahun yang lalu. Ini tampak dari bagaimana negeri Paman Sam tersebut semakin fokus ke dalam negerinya sendiri dan semakin berhati-hati dalam komitmen internasionalnya. Di sisi lain, Cina sekarang semakin bersinar, dan rivalitas dari keduanya, yakni Cina dan Amerika Serikat, semakin tidak terbendung lagi. Cina tidak hanya bersaing dengan Barat di bidang ekonomi, tapi juga pelan-pelan bersaing di ranah teknologi dan militer. Tapi tetap, militer Cina belum mampu menggantikan dominasi Amerika Serikat terhadap dunia. Itulah kenapa kondisi seperti ini bisa menjadi sangat genting untuk Singapura. Dan bisa jadi ini juga adalah alarm bahaya untuk Indonesia kalau kita tidak segera mengambil sikap. Mundurnya Amerika Serikat pelan-pelan sebagai polisi dunia tanpa adanya penggantinya ini bisa memicu perang di negara-negara lain. Perang bisa terjadi dengan wilayah-wilayah lain untuk perebutan sumber daya. Tapi jangan salah, perang yang sekarang tidak sama dengan perang di masa lalu. Perang di zaman sekarang akan lebih manipulatif karena tidak lagi melibatkan militer versus militer atau negara versus negara langsung. Tapi bisa saja perangnya adalah antara negara versus sipil, sipil melawan sipil atau militer melawan sipil. Perang ini sangat manipulatif, dan kalau boleh jujur, sebenarnya Indonesia sudah mulai ada bibit-bibit perang seperti ini. Cuma kita sering tidak menyadarinya. Di konten kali ini, saya akan membahas seperti apa sih perang yang berpotensi kita hadapi beberapa tahun mendatang, dan bagaimana sikap kita sebagai orang-orang yang mengalami kebangkitan spiritual menghadapi fenomena seperti ini. Ingat, leluhur kita pernah meramalkan tentang adanya zaman Goro-Goro. Setelah zaman Goro-Goro selesai, barulah datang masa kejayaan Nusantara. Tapi, untuk menghadapi zaman Goro-Goro itu, kita tidak bisa diam saja dan pasrah terima nasib. Apalagi cuma menjadi pengamat doang. Terus kalau ada konflik, kita cuma memaafkan dan letting go melulu. Ini bukan sikap orang-orang spiritual yang taktis, melainkan bentuk dari keapatisan empati. Ini adalah panggilan bagi kalian yang ingin berpartisipasi dalam mewujudkan kejayaan Nusantara, dimulai dari diri kalian sendiri dengan mengelaborasi fenomena yang ada, kemudian mentransendensikannya menjadi peluang dan hal-hal yang lebih bermanfaat. Mau tahu seperti apa sih selengkapnya? Simak dulu informasi penting berikut ini, baru kita lanjut videonya. Buat kalian yang belum tahu akhir tahun mau kemana, yuk ikutan retreat 3 hari 2 malam di Lombok tanggal 26-28 Desember 2025. Di sini kalian gak cuma bisa liburan keliling Lombok untuk menikmati alam dan belajar eksotisnya budaya Lombok, tapi kalian juga bakalan dapat workshop bertema mengaktifkan kembali supernatural manusia Nusantara. Di sini kita akan bahas secara mendalam hubungan kebangkitan spiritual, penyembuhan, pencerahan, dan kemampuan-kemampuan super manusia dalam rangka mengembalikan kembali jati diri manusia Nusantara. Ini adalah workshop yang cocok kalian ikuti jika kalian sama-sama terpanggil untuk mewujudkan zaman kejayaan Nusantara kembali. Di workshop ini juga sudah dilengkapi dengan meditasi dan juga hipnoterapi yang disesuaikan dengan tema workshopnya. Yuk atur cuti sekarang juga dan daftar sekarang, karena slot untuk retreat ini sangat terbatas. Daftar saja dulu, mumpung tiketnya masih tersedia, karena retreat seperti ini belum tentu akan diadakan lagi. Untuk mendaftar, klik link yang ada di deskripsi video, atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi di video ini. Buruan daftar sekarang, mumpung tiketnya masih tersedia. Ketika Amerika Serikat pelan-pelan mundur dari fungsinya sebagai polisi dunia, ini sebenarnya bisa memicu bangkitnya perang generasi keempat yang bisa terjadi di negara-negara lain, terutama di negara-negara yang selama ini memang sudah berkonflik atau berpotensi pecah konflik. Contohnya seperti Cina-Taiwan, India-Pakistan, Israel-Palestina, Ukraina-Rusia.
dan bisa saja terjadi antara Indonesia dengan Australia. Ingat, Indonesia ini negeri yang kaya sekali dengan emas, minyak, dan mineral-mineral lain. Australia sebagai sekutu barat sudah pernah terlibat dalam konflik Timor Leste, di mana dia dulu membackup Timor Leste agar lepas dari Indonesia. Padahal yang terjadi di balik itu adalah Australia melakukan eksploitasi terhadap minyak-minyak di Timor Leste. Kalau sekarang kita lihat Papua, di mana di sana banyak sekali terjadi konflik dengan organisasi Papua Merdeka, kita sering banget dapat berita kalau senjata-senjata yang digunakan OPM untuk melawan TNI adalah senjata-senjata dari Australia. Entah mereka membeli langsung ataukah dipasok sebagai bantuan diam-diam dari Australia, ini yang masih menjadi misteri. Nah, kenapa sih saya bikin konten begini? Karena kalau kita amati kondisi situasi global seperti sekarang ini, apa yang terjadi di Papua dan Timor Leste dulu bisa berpotensi meluas ke wilayah-wilayah lain kalau kita cuma diam dan apatis doang. Apalagi kalau diamnya atas nama spiritual, yang katanya spiritual itu nggak suka perang. Kalau perang berarti level kesadarannya masih rendah. Iya, betul. Tapi perang yang ada nggak akan bisa berhenti kalau kita apatis terus. Justru apatis itu bisa jadi adalah tanda dari mabok spiritual atau malah jadi tanda kalian egois karena merasa dirinya sudah suci, makanya jadi tidak peduli lagi sama konflik-konflik yang ada. Nah, kalau kayak gini, ya kalian nggak usah berharap Nusantara jaya lagi. Nggak usah berharap Indonesia emas 2045 bakalan terjadi. Nyerah aja deh jadi jongos negara lain. Biarin aja negara lain mencaplok wilayah kita pelan-pelan. Dan biarin aja ideologi asing menguasai Nusantara pelan-pelan dari dalam. Sampai akhirnya kita menyerah total dan akhirnya dicaplok oleh negara lain. Kenapa ini bisa terjadi? Inilah yang namanya perang generasi keempat. Ini adalah zaman goro-goro yang dimaksud sama leluhur kita, yang mereka tulis dalam kitab-kitab kuno sebagai ramalan. Sekarang pelan-pelan mulai kejadian. Cuma zaman goro-goro yang ada sekarang bukan lagi perang antara pasukan atau prajurit militer, tembak-tembakan dengan pasukan atau prajurit dari negara lain untuk saling menguasai wilayah kekuasaan seperti dulu. Sekarang model perangnya enggak seperti itu. Model perangnya adalah rakyat sipil nanti akan melawan pemerintahnya sendiri. Kenapa? Karena mereka sudah dicekoki dengan isu dan ideologi merugikan yang sebenarnya hanya menggiring orang-orang sipil ini untuk menuruti perintah dari asing aja. Inilah yang dinamakan dengan perang proksi yang sudah terjadi di Afghanistan, di Suriah, di Palestina, dan juga di India dan Pakistan. Apa sih itu perang proksi? Ini adalah bentuk perang yang sudah nggak kelihatan lagi militernya yang mana. Bahkan militer pun mungkin tidak akan dilibatkan. Yang banyak berperang adalah rakyat sebagai militan atau sebagai kombatan dengan senjata yang murah dan bisa ditemukan di lingkungan rumah sehari-hari melawan negara yang dianggap sebagai musuhnya. Senjata murah ini apa? Senjata murah itu bisa saja handphone kamu masing-masing dengan kuota murah yang kalian beli sendiri, lalu jari-jari kalian, dan kalau eskalasi militansinya sudah kuat, mereka bisa saja membuat senjata-senjata handmade dari rumah seperti bom peledak yang bisa dirakit sendiri, atau senjata-senjata api yang bisa dirakit sendiri untuk kemudian diledakkan atau digunakan untuk menyakiti orang lain. Ya, mirip-mirip protokol terorisme yang sudah terjadilah. Karena memang prosedur seperti ini adalah prosedur khas dari operasi terorisme. Itulah kenapa kelompok-kelompok militan pemberontak yang ada di Cina, Afghanistan, Turki, Suriah, India, dan Papua itu semua dilabeli teroris. Karena memang prosedur mereka adalah menciptakan teror-teror di masyarakat, baik teror psikologi maupun teror militer. Teror psikologinya apa? Yaitu dengan menyebarkan ideologi-ideologi ekstrim yang biasanya berbalut isu suku, agama, atau ras. Ini disebarkan di internet, sehingga mereka bisa menarik banyak simpatisan. Lalu lama-lama, akal sehat penduduk negara itu akan dibuat hilang, dan mereka dibuat benci sama negara atau pemerintahnya sendiri. Kalian pernah nggak sih ngalamin ada orang yang ngaku-ngaku pemuka agama, ulama keturunan nabi, tapi minta disembah, terus mereka menyebarkan ideologi ekstrim, harus dituruti, dan kalau tidak dituruti, maka umatnya tidak bisa dapat berkah. Udah begitu, ideologinya ada yang ekstrim pula. Ada yang nggak mengizinkan diri untuk bergaul sama orang lain, merasa sekte mereka paling benar, paling surga, paling dekat Tuhan, lalu lama-lama mereka ngajarin untuk mengkafir-kafirkan orang.
Pernah nggak nemuin ada orang suka sekali melakukan cyberbullying pada orang yang tidak mau nurut sama ideologi yang mereka sebarkan? Sebut saja ideologinya, contohnya seperti Salafi Wahabi. Lalu lama-lama kalau kita ikuti ideologinya, ujung-ujungnya kita dibikin supaya benci sama negara dan disuruh mendukung militan mereka. Nah, itulah teror psikologis. Tujuannya apa? Biar kalian lemah secara psikologis, terus akhirnya mudah sekali dikendalikan. Lalu teror militernya apa? Pernah nggak menemukan berita ada kelompok-kelompok militan atau teroris semacam ini yang akhirnya merakit bom lalu meledakkan diri di lokasi-lokasi publik? Atau seperti yang terjadi di Kashmir kemarin, mereka menembaki wisatawan-wisatawan Hindu di Kashmir dengan alasan mereka itu bukan Islam. Itulah teror militernya. Ini adalah pancingan bagi negara yang berkuasa untuk menerjunkan pasukan militer mereka, sehingga perang lebih besar terjadi antara militer versus sipil. Tapi teroris-teroris ini juga pintar. Mereka sengaja bersembunyi di lingkungan perumahan warga sipil, sehingga kalau militer negara menyerang, mereka akan tampak oleh media sebagai sedang menyerang warga sipil. Media akan rame-rame memberitakan kekejaman negara terhadap rakyat sipil. Tapi teroris sibuk memanipulasi pikiran warga dengan menyatakan mereka sedang berjihad atau berjuang. Sambil sembunyi di lingkungan warga, mereka sambil meneruskan mendoktrin warga-warga yang bodoh, yang kesadarannya rendah, supaya mau ikut mendukung mereka, bahkan menjadi militan selanjutnya. Tujuannya apa sih mereka sembunyi di lingkungan warga sipil ini? Biar negara yang bersangkutan kena kasus HAM internasional. Karena yang dirudal militer negara itu adalah kampung warga sipil. Yang meninggal akhirnya warga sipil juga. Akhirnya negara akan kena tuduhan kasus HAM. Lalu nanti lembaga internasional seperti PBB akan mengintervensi. Rakyat yang kesal sama negara karena kampung mereka dibombardir dan dirudal tentara melulu, akhirnya akan menganggap negara itu penjajah. Di sisi lain, mereka ini, para warga sipil ini, karena tinggal satu lingkungan dengan penjajah alias negara mereka ini akan terus didoktrin sama kelompok-kelompok terorisme untuk berjuang-berjuang melulu melawan negara. Lalu mereka bakalan makin cinta sama kelompok militan atau teroris tersebut, makin fanatik dan akhirnya rame-rame bersatu melawan negara. Bahkan ada yang minta untuk merdeka jadi negara sendiri saja. Dan ujung-ujungnya kalau intervensi internasional sudah masuk, maka negara harus mau menuruti apa yang diinginkan warga, termasuk keinginan untuk referendum atau membebaskan diri sekalipun. Atau kalau tidak, ya melakukan sejumlah deal dengan warga yang sebenarnya warga ini sudah menjadi kaki tangan teroris. Atau bahkan paling jelek, wilayah tersebut terpaksa dimerdekakan. Kalau sudah merdeka lalu apa? Negara-negara asing yang diam-diam mendukung kelompok militan tersebut secara finansial ataupun senjata akan mulai menawarkan sejumlah bantuan atau kerjasama eksplorasi sumber daya alam yang ada di sana. Rakyat dari negara yang dieksploitasi sumber daya alamnya tetap miskin, tapi petinggi-petinggi kelompok militan ini hidup kaya raya dan bergelimang harta. Inilah yang dinamakan perang proksi. Perangnya sudah bukan negara melawan negara, tapi negara bisa membiayai kelompok-kelompok lain yang lebih kecil, tapi berideologi ekstrim untuk akhirnya membentuk kelompok militan yang ekstrim dan ganas, lalu melakukan teror di negara tujuan atau di negara sasaran, sehingga negara yang menjadi korban ini terpancing untuk memerangi warganya sendiri. Lalu negara akhirnya kena tekanan internasional, lalu jadilah negara itu hancur sendirian. Awal mula hanya beberapa negara dan wilayah yang melakukan taktik ini, tapi lama-lama taktik perang proksi ini berpotensi menyebar kalau dunia gak ada polisi dunia sama sekali. Negara akan perang sendiri-sendiri dengan negara-negara lain di sebelahnya. Ini kalau dibiarkan bisa memicu perang dunia ketiga. Kalau dulu perang dunia 1 dan 2, negara-negara pada bersatu, saling ngeblok jadi dua kubu, dan perang terbuka saling bom dan tembak. Sekarang perangnya terpecah. Kubu-kubu pada terdesentralisasi, tidak terpusat seperti pada perang dunia 1 dan 2. Lawannya sulit dideteksi yang mana. Negara-negara pada berperang sendiri-sendiri. Dunia kacau karena banyak negara akhirnya sibuk ngurusin teroris masing-masing. Ya, ini namanya perang asimetris, perang model baru di akhir zaman ini, nama lain dari perang proksi. Dan perang model begini
ini banyak sekali melibatkan teknik-teknik manipulasi yang biasa dilakukan oleh orang-orang psikopat, narsistik, dan juga Machiavelli, yang kita sebut sebagai teknik triangulasi alias adu domba, di mana di dalamnya syarat sekali dengan teknik-teknik manipulasi lainnya juga, seperti Smith Campaign dan juga gaslighting. Seperti apa sih teknik manipulasi ini selengkapnya? Kalau kalian mau saya bongkar teknik ini lebih dalam, silahkan komen lanjut di kolom komentar. Dan kalau kita mau jujur, sebenarnya pemimpin-pemimpin kelompok teroris seperti ini, mereka itu punya kecenderungan dark triad, yakni psikopat, narsistik, atau Machiavelli itu. Karena kalau orang normal, tentu mereka nggak akan sampai hati untuk memanipulasi banyak orang polos seperti itu, apalagi sampai mengorbankan nyawa. Lalu apa hubungannya dengan Amerika Serikat mulai menarik diri pelan-pelan sebagai polisi dunia? Bukankah ketika Amerika Serikat masih menjadi polisi dunia dulu, perang juga tetap ada ya? Bahkan makin parah nggak sih? Tergantung dari siapa presiden yang menjabat di Amerika Serikat saat itu. Memang, waktu Amerika Serikat masih menjadi polisi dunia, perang juga ada. Tapi perangnya terkonsentrasi di wilayah itu-itu saja. Amerika Serikat menyumbang pasukan perdamaian yang sangat besar kepada PBB. Amerika Serikat juga mendirikan pangkalan militer di banyak wilayah, bahkan menjangkau wilayah-wilayah yang jauh dari benua Amerika sekalipun. Dengan adanya pangkalan-pangkalan militer ini, perang bisa dikonsentrasikan, tidak meluas ke wilayah-wilayah lain. Karena hakikat manusia di milenium pertama itu, ketika mereka dibebaskan total, maka manusia akan mencaplok wilayah negara lain yang lebih lemah yang ada di sekitarnya. Pencaplokan ini nantinya pasti disertai dengan invasi militer. Dengan adanya Amerika Serikat yang menjadi kekuatan global dan juga memiliki sistem pertahanan paling kuat dan paling canggih di dunia, dengan pangkalan militer mereka yang ada di mana-mana, ini bakalan memudahkan mereka untuk mengirim pasukan jika terjadi konflik. Konflik dunia bisa diredam, walaupun memang ini tidak gratis. Biasanya sih akan ada deal-deal tertentu dengan negeri Paman Sam ini. Tapi coba bayangkan deh, dibandingkan satu dunia itu perang sendiri-sendiri untuk mencaplok wilayah-wilayah yang ada di sebelah-sebelahnya, bukankah lebih mending ada intervensi militer dari Amerika Serikat? Nah, idealnya, jika Amerika Serikat mulai surut, harusnya ada negara besar atau organisasi besar lain yang menggantikan Amerika Serikat sebagai polisi dunia. Masalahnya, sampai sekarang belum ada. Kita mau mengandalkan Rusia. Rusia belum sekuat Amerika Serikat. Pangkalan militernya tak sebanyak Amerika Serikat. Mau mengandalkan Cina. Cina itu mata uangnya sebenarnya lemah, tidak kuat seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Uni Eropa lainnya. Itulah kenapa Barat dulu sampai punya NATO. Dan NATO ini cukup kuat karena currency mereka juga tinggi-tinggi banget. Sehingga daya beli dan daya tawar para anggota NATO ini terhadap dunia juga tinggi. Cina, kalau kita lihat, kenapa dia tampak lebih humanis, di mana dia alih-alih melakukan ancaman militer untuk menguasai perekonomian dunia, dia lebih memilih jalur berdagang yang lebih damai. Ini karena Cina juga sadar mereka mata uangnya lemah. Mereka itu negara produsen, bukan negara konsumtif dan militer seperti Amerika Serikat. Sehingga sekaya apapun Cina, untuk urusan menjaga perdamaian dunia dengan menggantikan Amerika Serikat sebagai polisi dunia, dia belum mampu untuk sekarang ini. Dia hanya mampu berdagang, kerjasama politik dengan negara-negara lain, bangun pabrik, bangun jalan tol, dan bangun pelabuhan dengan negara-negara di Asia dan Afrika dengan tujuan memperkuat ekonomi dulu. Cina baru bisa menjadi polisi dunia kalau dia bisa membangun industri militernya sendiri, yang alat-alat militernya nanti juga laris digunakan di dunia, sehingga cuannya banyak, dan dia bisa bangun pangkalan-pangkalan militer sendiri sampai ke benua Afrika sana. Nah, buktinya Cina sampai sekarang belum seperti itu kan. Dia masih di tahap membangun ekonomi sekuat-kuatnya dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan juga Eropa. Itulah kenapa sekarang ini banyak banget yang bilang ini adalah masa-masa kritis. Memang sih, ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina soal tarif sudah mulai mereda, di mana tarif 125-145%-nya sudah dinonaktifkan. Amerika Serikat sepakat menurunkan tarif masuk produk-produk Cina jadi sebesar 30%, dan Cina menurunkan tarif masuk produk-produk Amerika Serikat menjadi sebesar 10% saja. Dengan adanya berita ini, kita memang jadi bisa bernafas lega sebentar, tapi bukan berarti kita jadi abai 100% ya.
Jika Amerika Serikat tidak mampu membuat diri mereka menjadi great again seperti slogannya Donald Trump, maka Amerika Serikat akan semakin mengurangi anggaran pertahanan internasional mereka. Kalau selama masa-masa ini belum ada yang menggantikan, maka kita harus siap dengan potensi konflik yang akan pecah semakin banyak lagi. Dan karena perang proksi itu murah, dan sangat murah, karena yang berperang tidak perlu memiliki infrastruktur militer yang mahal-mahal, cukup dengan propaganda internet, cyber war di media sosial, indoktrinasi agama yang ekstrim di pengajian-pengajian, dan berbekal merakit bom atau senjata mandiri, ini sudah bisa menggoyang kedaulatan suatu negara. Maka jangan heran kalau di masa depan, tepatnya di sekitar tahun 2025, sampai kira-kira 2030 mendatang, ini akan berpotensi pecah banyak sekali perang proksi di negara-negara yang lebih kecil ketimbang Amerika Serikat, termasuk juga di Indonesia. Perang Hamas-Israel ini akan naik eskalasinya dan semakin manipulatif. Perang Pakistan dan India sudah berhasil membangkitkan kantong-kantong ideologi agama yang ekstrim di Indonesia. Papua Merdeka, Maluku Merdeka, dan Aceh Merdeka ini sudah mulai muncul kembali di sidang PBB. Nanti bisa saja muncul ekstremis-ekstremis di negara-negara lain. Jepang sudah mulai ribut dengan pengungsi Kurdi, di mana ini adalah etnis ekstrim yang dulunya gemar meminta kemerdekaan sama Turki, sehingga pecah konflik antara pemerintah Turki dengan etnis tersebut dan etnis ini terpaksa diusir. Kasus Rohingya bisa saja akan meledak lagi. Belum lagi kasus etnis-etnis lain yang memberontak, apalagi kalau sudah dibumbui sama agama. Makin mudah ini men-trigger kemarahan dan masyarakat, dan nanti makin banyak lagi manusia yang akan menjadi budak-budak perang proksi. Dunia sekarang sedang tidak pasti. Sudah banyak sekali filsuf dan penulis yang mengatakan bahwa kita saat ini sedang berada di masa transisi akhir dari sebuah peradaban. Rakyat Cina berkata, Barat sudah mulai surut dan sekarang Timur sedang mengalami kenaikan. Fritjof Capra dalam bukunya The Turning Point berkata, sekarang ini adalah masanya senja bagi peradaban Barat. Peradaban Timur diprediksi akan menggantikan dominasi Barat sepenuhnya sebagai siklus yin dan yang. Tapi masalahnya, kapan? Sekarang memang masa-masa transisi, tapi yang namanya akhir dari sebuah zaman biasanya akan terjadi gejolak sampai nanti terjadi titik keseimbangan yang baru. Gejolak inilah yang dinamakan huru-hara, zaman goro-goro. Di zaman goro-goro inilah terjadi kerusuhan. Tapi jangan dibayangkan kerusuhannya itu sama seperti kerusuhan tahun 1998 dulu. Kerusuhan dan perang yang terjadi di zaman sekarang itu lebih halus karena yang disasar adalah perang di ranah psikologi. Dan itu yang akan terjadi pada kita-kita semua kalau kita terus-menerus memilih untuk diam dan apatis. Apalagi menganggap ini bukan ranah kita lagi, karena level kesadaran atau level spiritual kita itu sudah sangat tinggi. Banyak sekali saya mendapatkan komentar orang yang spiritualitasnya sudah tinggi, udah nggak mau ngurusin perang dan kerusuhan lagi. Karena hidupnya sudah di nirwana, sudah damai, sudah tenang, sudah tercerahkan. Lucunya, orang-orang seperti ini juga menginginkan masa kejayaan Nusantara terjadi kembali. Tapi mereka apatis dan nggak mau tahu apapun yang terjadi sama dunia sekarang. Karena itu, dianggap bakalan mengganggu level kesadaran mereka yang sudah tinggi. Padahal kejayaan Nusantara itu butuh orang-orang tercerahkan, butuh orang-orang yang berkesadaran tinggi, supaya Indonesia itu tetap stabil, aman, tetap bersatu di tengah-tengah isu krisis yang sedang ada. Syukur-syukur dengan bangkitnya bangsa Nusantara yang tercerahkan, Nusantara justru bisa berinisiasi dan aktif memberikan solusi untuk meredam konflik-konflik yang sekarang ini ada di dunia. Mungkin nggak sih? Mungkin kalau bangsa Indonesia banyak yang tercerahkan dan tidak apatis. Justru di masa depan, Nusantara bisa untung banyak kalau bisa mengambil kesempatan dalam kesempitan seperti ini. Inilah yang nantinya disebut Nusantara sebagai mercusuar dunia. Seperti apa yang diramalkan oleh Sabdo Palon yang kita sebut sebagai Sabdo Palon Nagih Janji. Lalu apa peranan orang-orang spiritual dalam kondisi-kondisi kritis seperti ini? Kalau kalian tertarik untuk kita bahas apa yang harus kita lakukan, sikap apa yang harus kita ambil, komen lanjut di kolom komentar, dan kalau sudah banyak yang request nanti saya buatkan video lanjutannya.
Buat kalian yang belum tahu akhir tahun mau kemana, yuk ikutan retreat 3 hari 2 malam di Lombok tanggal 26 sampai 28 Desember 2025. Di sini kalian gak cuma bisa liburan keliling Lombok untuk menikmati alam dan belajar eksotisnya budaya Lombok, tapi kalian juga bakalan dapat workshop bertema mengaktifkan kembali supernatural manusia Nusantara. Di sini kita akan bahas secara mendalam hubungan kebangkitan spiritual, penyembuhan, pencerahan, dan kemampuan-kemampuan super manusia dalam rangka mengembalikan kembali jati diri manusia Nusantara. Ini adalah workshop yang cocok kalian ikuti jika kalian sama-sama terpanggil untuk mewujudkan zaman kejayaan Nusantara kembali. Di workshop ini juga sudah dilengkapi dengan meditasi dan juga hipnoterapi yang disesuaikan dengan tema workshopnya. Yuk atur cuti sekarang juga dan daftar sekarang, karena slot untuk retreat ini sangat terbatas. Daftar saja dulu, mumpung tiketnya masih tersedia, karena retreat seperti ini belum tentu akan diadakan lagi. Untuk mendaftar, klik link yang ada di deskripsi video, atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi di video ini. Buruan daftar sekarang, mumpung tiketnya masih tersedia.